iPhone 14 versus iPhone 15. Wah, gila gimana? Oke, kita serius sekarang. iPhone 14 versus iPhone 15 base model. Mana yang lebih worth it untuk kalian beli? Buat lo semua, nonton dulu sebelum beli. Jadi, nggak usah berlama-lama lagi. Simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out. Oke, sekarang di tangan gue sudah ada iPhone 14 berwarna purple dan iPhone 15 base model berwarna pink. Nah, kita tahu kedua iPhone ini memang berjarak berbedanya cuma 1 tahun antara 14 dan 15 base model. Tetapi cukup signifikan perubahannya menurut gue sih signifikan ya antara 14 ke 15 ini. Kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu masalah warna yang ada pada di iPhone 15 dan 14 ini. iPhone 14 memiliki 6 warna yang sama gue warna purple dan warna blue, warna yellow, warna midnight, starlight, dan warna red. Berbeda dengan yang ada pada iPhone 15. Cuma memiliki 5 warna meskipun full color juga. Adanya warna pink, yellow, green, blue, dan black. Jelas terlihat di iPhone 14 tidak ada warna pink. Jadi kalau lu mau warna pink di iPhone 15. Kedua iPhone ini sama-sama di ukuran 6,1 inch. Jadi keduanya ini sama-sama ukurannya dan sama-sama memiliki Super Retina XDR display. Jadi untuk bagian layarnya itu sama-sama tajam. Tapi kalau menurut gua tetap lebih tajaman 15 base model meskipun terkesan sama aja. Kenapa gua katakan seperti itu? iPhone 15 memiliki tingkat kecerahan 2000 nits dan tentunya iPhone 15 base model ini sudah menggunakan Dynamic Island, tidak dengan 14 atau iPhone 14 masih menggunakan notch. Lalu 1600 peak brightness yang ada pada iPhone 15. Dari sisi display jelas lebih unggul iPhone 15 daripada 14 meskipun terkadang secara kasat mata terlihat sama saja. Tapi lagi-lagi yang menjadi pembeda adalah Dynamic Island-nya. Jadi itu sungguh menjadi tolak ukur antara iPhone 14 atau iPhone 15. Lalu bagian belakang body itu beda. iPhone 14 masih menggunakan glass back meskipun bodinya aluminium, berbeda dengan iPhone 15 yang sudah menggunakan color infused glass back. Jadi meskipun keduanya sama-sama aluminium tapi bagian belakangnya terlihat jelas menjadi pembeda antara iPhone 14 dan 15. Gampang aja, kalau bisa ngaca ya iPhone 14, kalau nggak bisa ngaca ya iPhone 15 gitu kan. Karena kan nggak glass gitu, nggak glass banget kayak si iPhone 14 untuk bagian bodi belakangnya. Selanjutnya terkait CPU chipset, bener banget. iPhone 14 masih menggunakan A15 Bionic, berbeda dengan iPhone 15 yang sudah menggunakan A16 Bionic, dimana chipsetnya ini hampir sama dengan 14 Pro dan video 15 versus 14 Pro udah gue bahas di video sebelumnya, lu bisa nonton terlebih dahulu. Meskipun di situ tertulis CPU core dan GPU core-nya sama serta neural engine-nya juga sama, tetapi untuk chipset upgrade-nya atau generasi barunya iPhone 15 base model ini diunggulkan karena sudah menggunakan A16 Bionic. Seperti itu. Varian storage yang diusung sama Apple di iPhone 14 dan 15 ini sama-sama start dari 128GB, 256GB, dan 512GB. Sesuaikan kebutuhan kalian butuh yang storage berapa giga. Lalu keduanya sama-sama masih memiliki ring atau silent switch. Tidak dengan 15 Pro yang sudah menggunakan action button, kedua iPhone ini masih menggunakan switch untuk ring silentnya di bagian pinggir-pinggirnya ini. Jadi ya, seperti seakan tidak ada perbedaan, tapi perbedaannya di mana? Perbedaannya di colokan charger. Colokan chargernya untuk iPhone 14 masih menggunakan Lightning, tetapi untuk iPhone 15 sudah menggunakan colokan USB-C, di mana iPhone 15 base model ini USB-C-nya itu memiliki kecepatan data transfer di 480 Mbps. Jadi big decision banget antara iPhone 14 dengan 15. Kalian lebih pilih mana terkait colokan charger? Pastinya USB-C sih kalau bagi gua, karena untuk kedepannya combine dengan alat-alat third party lainnya, iPhone 15 lebih diunggulkan karena sudah menggunakan USB-C. Kalau 14 kan masih Lightning dan ya cukup repot nyari konverternya pastinya ya. Selanjutnya RAM yang digunakan di iPhone 14 menggunakan RAM 6GB RAM dan kapasitas baterai di 3279 mAh. Untuk baterai sedikit berbeda, jauh lebih unggul iPhone 15, tapi gue sebutin RAM-nya dulu. RAM-nya iPhone 15 sama dengan 14, sama-sama 6GB, dan untuk kapasitas baterainya iPhone 15 di 3349 mAh. Terlihat jelas itu pastinya jauh lebih unggul iPhone 15 seharusnya untuk segi baterai saat kalian menggunakan secara daily, harusnya lebih unggul iPhone 15. Lalu perbedaan apa yang sangat signifikan antara iPhone 14 dengan iPhone 15? Jelas bagian kamera
kamera. Desain terkesan sama nih ya kan. Posisi-posisi si kamera terkesan sama, tetapi untuk spesifikasi ternyata cukup jauh. Yaitu iPhone 14 masih menggunakan 12 megapiksel, di mana dia masih menggunakan dual sistem kamera, main kamera dan ultra wide kamera. Berbeda dengan yang ada di iPhone 15. iPhone 15 ini sudah menggunakan advance dual kamera system, di mana dengan spesifikasi 48 megapiksel di kameranya, yaitu tentunya untuk main kamera 48 megapiksel dan untuk ultra wide-nya di 12 megapiksel. Itu kenapa ada perbedaan di optical zoom-nya. Kalau iPhone 14 cuma 0,5 dan 1 kali, kalau iPhone 15 memiliki 0,5, 1 kali hingga 2 kali optical zoom option-nya. Dan tentunya seperti diterangkan sama Apple pada saat diperkenalkan iPhone 15, adanya fitur next generation portrait mode yang ada di iPhone 15 daripada iPhone 14. Itu kenapa iPhone 15 memiliki Smart HDR5 for Photo berbanding terbalik dengan iPhone 14, di mana hanya memiliki Smart HDR4 for Photo. Jadi ya, untuk bagian kamera itu kalian bisa lihat hasilnya di sini untuk 0,5, untuk 1 kali dan untuk 2 kalinya yang iPhone 15 base model aja. Itu hasil fotonya dan gue sangat bisa mengambil keputusan iPhone 15 jauh lebih baik daripada iPhone 14. Lalu untuk videonya bagaimana? Untuk videonya keduanya sama-sama memiliki spesifikasi 4K hingga 60 fps. Untuk spesifikasi video antara iPhone 14 dan 15 ternyata sama, tapi lagi-lagi kalau kalian lihat hasil video di sini, kalau menurut pribadi gue sih cuy, terkesan lebih tajam di iPhone 15. Ya karena mungkin dia memiliki 48 megapiksel daripada iPhone 14 yang masih di 12 megapiksel. Mungkin itu jadi faktornya. Kalau menurut gue sih tetap lebih tajam untuk resolusi 4K di 60 fps videonya. iPhone 15 cukup baik daripada iPhone 14. Lalu untuk kamera depan bagaimana? Nah, kamera depan nih, kalau kalian baca di sini, apakah ada yang beda? Ada, terkait Smart HDR for fotonya. Smart HDR yang digunakan 15 atau iPhone 15 ini sudah menggunakan Smart HDR 5 daripada iPhone 14 yang masih menggunakan Smart HDR 4. Tetapi kalau kalian lihat hasil selfie-nya di sini, ya terkesan sama aja sih karena sama-sama 12 megapiksel. Mungkin yang jadi bikin beda muka gua kali yang kurang ya. Tapi intinya untuk hasil foto selfie sama-sama baik menurut gua di bagian kamera depan ya. Cuman tetap aja kalau urusan kamera gua lebih suka kamera belakang karena mungkin gua orangnya jarang selfie. Jadi gua tetap memegang teguh iPhone 15. Tapi rasanya kedua iPhone ini memang sama-sama layak aja untuk digunakan dan dibeli. Cuman balik lagi ke budget masing-masing. Menurut gua kalau lu budgetnya hanya cukup di iPhone 14, ya nggak apa-apa lah kalian beli iPhone 14 aja. Jangan terlalu memaksakan. Tetapi kalau kalian mau bersabar lagi, kalian bisa membeli iPhone 15 saja. Harganya memang terasa cukup ya. Tetapi kalau untuk harga, kayaknya lu langsung klik aja di description di bawah ya. Cuman intinya gue mau kasih tau ke kalian, meyakinkan kalian kalau kalian ada budget lebih dan mau bersabar, lebih baik sekalian beli iPhone 15 base model daripada membeli iPhone 14. Tetapi kalau kalian tidak ada budget cukup, nggak perlu memaksakan, nggak apa-apa. iPhone 14 masih sangat bisa mengakomodir kegiatan kalian, mau kuliah, mau kerja, mau apapun itu. Gue rasa iPhone 14 masih sangat cukup untuk kalian gunakan. Tapi tetap balik ke diri kalian masing-masing. Kalau pribadi gue akan lebih pilih iPhone 15 dan lebih bersabar nabung untuk beli iPhone 15. Sebelum gue akhirin, gue mau ucapin terima kasih banyak untuk Studio Ponsel yang sudah support video ini. Buat lu semua yang mau beli iPhone 14 ataupun iPhone 15, silakan beli ke Studio Ponsel, cek Tokopedia-nya, atau kalian bisa klik link description di bawah langsung. Oke? Ya udah, segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.